Madu kelulut memiliki khasiat yang sangat banyak bagi kesehatan. Nah, pasti pemirsa penasaran bagaimana proses dan bagaimana cara mendapatkan madu kelulut. Nah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tapi bagi pemirsa yang sudah tahu bagaimana caranya, harus nonton juga. Seperti kata pepatah, lain lubuk, lain ikannya. Lain tempatnya, lain juga madunya. Sekarang kita sudah berada di Desa Galang, Kabupaten Mempawah, di mana desa ini terkenal dengan penghasil nanas. Namun terdapat juga sumber madu kelulut. Nah, kita akan melihat bagaimana sarang-sarang dari madu kelulut. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan penjelasan dari pelaku usaha yang telah kami konfirmasi untuk tayangan ini. Saya mulai menekuni madu kelulut ini dari tahun 2013. Jadi waktu itu masih saya yang pertama yang di sini. Jadi waktu itu masih banyak-banyaknya orang mencari madu kelulut. Kalau sekarang ini sudah banyak di mana-mana, termasuk di Pontianak, termasuk di Singkawang. Jadi orang itu udah berpencar, udah mencari ke mana-mana. Jadi sekarang peminatnya bukan agak kurang, tapi sudah memecah ke mana-mana. Di Pontianak sudah ada, di sini ada, di Singkawang sudah ada, begitu. Saya dari bisnis ini kelulut ini dari tahun 2015, dari awal mulanya. Belajarnya kita dari otodidak. Pertama kita lihat-lihat kawan, akhirnya tidak berhasil, kita belajarnya otodidak aja gitu. Cari settingan, macam mana dia betah, diam. Dan banyak kan kabur gitu. Banyak orang yang belajar ini, tapi istilahnya banyak ini yang kabur kelulutnya gitu. Jadi kita dari situ kita belajar terus. Berikut kita akan melihat bagaimana proses memanen madu kelulut. Madu kelulut yang baru dipanen akan memiliki rasa yang sangat manis. Namun setelah didiamkan beberapa hari akan memiliki rasa yang manis dan sedikit asam. Tetapi tentunya tetap memiliki khasiat bagi kesehatan. Mungkin lebih dari 300 sarang lah. Kalau panen bulan ini kita dapat yang kadang 15 liter, dan kadang dapat 10 liter. Kecuali dia musim bunga. Kalau musim bunga itu bisa tembus 20 liter. Misalnya tidak bisa diprediksi madu kelulut ini. Dia tergantung dari cuaca. Gitu. Tidak bisa kita tentukan satu bulan dapat 20 liter ataupun 15 liter, itu tidak bisa ditentukan. Dan kadang kalau banyak masa ini panen madu itu selain musim bunga lah. Intinya musim bunga. Dicek. Kita ceknya itu per minggu, per minggu. Kalau panen kita setiap bulan panennya. Kemasannya cuman ini aja, cuman di sekitar sini aja gitu. Kalau madu ini rasanya kayak kalau baru panen ini rasanya manis. Kalau sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu itu makin berubah, dia makin masam. Dia semakin masam dia semakin bagus khasiatnya gitu. Kalau khasiat itu khasiatnya yang madu kelulut umpamanya untuk tetes mata itu bagi yang min ataupun plus ataupun yang katarak ringan itu insya Allah bisa sembuh dengan ditetes setiap malam 1 kali itu sampai 5 minggu. Kalau itu min ataupun plus insya Allah itu bisa sembuh kembali normal begitu kalau untuk mata. Kalau khasiat sih tergantung dari konsumsi madu kelulut ya. Jadi beda daerah beda konsumsi madunya gitu. Alhamdulillah kalau daerah sini kebanyakan orang tuh diabetes basah yang banyak cocok. Bisa dikatakan 80% lah gitu.
Awal mulanya sih kita bikin ini kan pakai jarum suntik. Kalau pakai jarum suntik kan kelamaan. Akhirnya kita lihat dari YouTube atau di YouTube. Akhirnya kita bikin dari vakum. Dari vakum kita rakit. Akhirnya jadi penyedotnya itu madu. Alhamdulillah semenjak bikin dari vakum kita itu lebih cepat. Dipermudahkan lah kita ini proses madu nih, panen madu itu. Tak nih, itu bisa mencapai 2 liter loh. Semakin ramai orang ternak, ya semakin banyak persaingan dari ternak. Pemirsa, bisa dikatakan tidak terlalu sulit ya untuk menghasilkan madu kelulut. Nah, sarang dari kelulut sendiri memiliki 2 kategori, ada yang sehat dan tidak sehat. Jika sehat, apabila sarang kelulut memiliki banyak kerumunan kelulut, sedangkan yang tidak sehat, jika kerumunan sudah mulai sepi. Namun bisa tergantung perubahan iklim. Sarang yang tidak sehat bisa kembali sehat apabila kerumunan kelulut kembali lagi ke sarangnya. Nah, untuk jumlah dari sarang kelulut sendiri itu memiliki sekitar 300 sarang. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit kenapa sarang madu kelulut harus di tempat yang teduh. Nah pemirsa, karena jika di tempat yang panas, lilin dari penampung madu itu akan meleleh. Jadi sudah seharusnya untuk sarang-sarang kelulut ini ditempatkan di tempat yang teduh. Kalau masalah perawatan kelulut cuma kita kontrol cicak, kadang-kadang serangga, kodok, itu ya, nggak ada lain. Nah, dari ini, kalau minimal sih dari cuaca panas lah, hindari dari cuaca panas. Kalau kena matahari langsung dia tuh kebanyakan ini gagal. Dia mau tempat yang teduh-teduh kayak gini. Nah pemirsa, seperti yang dapat kita lihat di sini terdapat banyak bunga dan juga tanaman. Nah, manfaat dari bunga dan tanaman ini adalah untuk menjadi bahan makanan cadangan bagi kelulut sendiri yang berada di sekitar sarangnya. Inilah salah satu sumber dari makanan dari kerumunan kelulut. Seperti yang dapat kita lihat, saya sudah berada di samping bunga yang saya juga tidak tahu namanya, tetapi bisa kita lihat bagaimana kerumunan kelulut menghisap manis dari bunga ini. Ada ratunya. Ratu? Dari produksi madu kelulut yang ada di Desa Galang ini tidak cukup hanya dengan pengalaman dari para pengusaha madu kelulut sendiri. Pastinya ada juga terdapat pendampingan. Berikut kita akan mendengarkan penjelasan dari penyuluh. Untuk pendampingan kelompok yang diberikan pada kelompok tani hutan,
yaitu berupa pendampingan dan pelatihan kepada kelompok sekitar yang berkenaan dengan budidaya madu kelulut, baik itu dari proses awal sampai proses akhir. Nah, juga kita fasilitasi penjualannya. Kita sering membantu kelompok dalam hal pemasaran, baik kita bawa ke galeri-galeri ya untuk dipasarkan, juga kita promosikan lewat sosial media untuk masyarakat ataupun penggemar madu yang ingin membeli madu. Carilah madu yang asli, jangan sampai nanti keliru dalam hal pembelian pengonsumsian madu. Nah, banyak madu-madu yang beredar di pasaran yang sudah banyak dioplos. Ya. Produksi madu di kelompok Madu Kelulut Galang, saya jamin madu yang dihasilkan oleh kelompok itu adalah madu asli tanpa adanya campuran bahan-bahan lainnya. Karena kami juga dari pihak pembimbing, terutama saya penyuluh, sering menyarankan kepada kawan-kawan kelompok untuk tidak mencampur atau mengoplos madu yang diproduksi, karena akan mempengaruhi kepercayaan pembeli. Setelah kita melihat bagaimana madu kelulut diproduksi di tengah hamparan tanaman nanas, selanjutnya kita akan mengulik juga tanaman nanas yang cukup dikenal juga di Desa Galang. Di sini nanti kita akan bertanya kepada salah satu pengusaha tani yang fokus pada komoditi nanas. Yuk kita langsung ke kebunnya. Nah, baik Bapak, terkait dengan luas dari perkebunan nanas ini kira-kira berapa hektar, Pak? Maksudnya untuk punya saya sendiri? Iya. Oh, untuk punya saya sendiri ada 4 hektar, Mbak. Wow. Kurang lebih begitu. Kurang lebih 4 iya, hektar. Kurang lebih 4 hektar punya saya sendiri. Nah, dalam untuk merawat nanas Bapak sendiri di 4 hektar ini bagaimana Pak tahapannya, Pak? Tahapannya nanas ini kalau 1 tahunnya Pak harusnya minimal ditebas 4 kali 1 tahun. 1 tahun 4 kali iya, ditebas? Iya, minimal itu Pak. Harus 4 kali. Apakah ada pupuk khusus untuk supaya subur? Seperti enggak, Pak. Tidak ya? Nah, iya, tidak. Soalnya nanas masih asli alami. Termasuk dari penebasannya juga belum ada semprot-semprot. Terus ya buahnya sampai buahnya. Kalau daerah sini masih alami. Berarti untuk nanasnya sendiri udah ada bibit langsung ditanam dan tidak dirawat sama sekali atau bagaimana itu? Iya, ada bibitnya juga Pak, ngambil di situ juga. Istilahnya ngambil hasilnya yang sudah tanam sebelumnya kan ada bibitnya ya untuk nambah gitu, ambil dari situ juga. Kalau untuk panennya sendiri Pak, ini dalam setahun kira-kira berapa kali? Nanas ini tergantung cuaca Pak, termasuk hujan. Kalau terbanyak hujan ya dalam 4 tahun tuh bisa 4 kali. Bisa 4 kali dalam iya, setahun. dalam 1 tahun. Nah Pak, ini saya ada dengar juga kalau misalnya nanas ini kalau sudah dipotong itu bisa tumbuh lagi seperti pisang itu Pak? Iya bisa. Nah begitu kalau nanas. Yang penting dirawat.
Oh, Kalau iya. tak dirawat soalnya nanas ini mati, kalah dengan rumput, Mbak. Kalah dengan rumput. Kalah dengan rumput. Kalau berkaitan dengan rumput nih, katanya ada kalanya rumput itu dibiarin tinggi supaya menjadi nutrisi untuk nanas. Itu apakah benar, Pak? Ya, itu benar juga, tapi tergantung kondisi tanahnya. Oh. Kalau tanahnya sudah menipis dia gambutnya, memang agak dibiarin dulu. Minimal ya 1 tahun 3 kali, biar agak tinggi dulu supaya ada akar-akarnya, Pak, maksudnya. Oh, Begitu. iya supaya Ya, ada akar-akar. ada akar-akarnya. nanasnya. Jadi nanas itu bisa subur kembali. Gitu. Tapi kalau seperti masih yang dikasih sini, tak perlu begitu setiap 4 tahun. 4 kali dalam 1 tahun. Nah, baik Pak, di 4 hektar ini kan tentunya nanasnya banyak nih. Nah, kalau misalnya panen, apakah Bapak juga mengajak masyarakat-masyarakat untuk membantu memanen, membantu Bapak untuk panen gitu, Pak? Ya, pasti, Pak. Pasti. Soalnya kan istilahnya itu nanas ini permintaan dari pasar itu dari orang Pontianak itu kan istilahnya biar cukup 1 mobil. Iya. Iya. Kalau sendiri kan tak mungkin 1 mobil itu, Pak. Nah, kalau dulu saya masih sanggup sendiri, Pak. Kalau dulu. Iya. Iya, sekarang badannya sudah istilahnya udah tua, tidak sanggup lagi gitu. 1 mobil 1 hari. Nah, saya penasaran nih, dari hasil nanas, hasil menjual nanas, apa saja yang telah Bapak dapatkan atau hasilkan gitu, Pak? Oh iya, bisa nyuruhkan anak, Pak. Anak udah jadi dosen, Pak, di S3 sudah, Pak. Oh, dari iya, di hasil Surabaya. nanas. Luar biasa. Dari itu hasil udah nanas hasilnya, sudah- ya saya tidak kerja ke mana-mana lagi, Pak. Iya. Iya. Kalau anak itu, menyekolahkan anak, mendokkan anak. Nah, kalau untuk harapan Bapak untuk petani nanas dan juga petani-petani lainnya apa Pak untuk kedepannya? Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan jalan keluarnya untuk petani, untuk nanas ini supaya ada pabriknya, ada penampung. Sekarang ini walaupun ya namanya pembeli pasaran tergantung pasar, Pak. Kalau ada pabriknya kan enak. Iya. Ya. Oh, Kalau saya sendiri ya banyak sih orang yang nampung, tapi yang lain-lain kan tidak ada. Kasihan juga kalau ada misalnya ada pabriknya dari pemerintah kan enak, Pak. Dengan harga yang terjangkau misalnya sepasaran berapa gitu kan, enak. Nah Pak, saya penasaran nih, bagaimana cara untuk memetik buah nanas? Pak, boleh kita ngobrol? Ya di sini Pak. Oke, nanti Bapak praktekin satu, nanti saya coba. Ya. Oke, yang mana nih? Bapak yang mana dulu? Yang ini? Ini nanti yang Mbak di sini, saya yang agak besar. Oh, berarti ya Bapak dulu praktekin, Ya. baru nanti saya yang ini. Ya. Oke. Panennya bisa saja, bagaimana saja bisa bebas. Cuman kan istilahnya supaya anaknya ini cepat subur kembali. Maksudnya ada rahasia juga petani ini, Pak, begini. Ternyata ada ininya juga ya. Iya. Kalau misalnya ini kan hanya diambil buahnya saja kan dia menghambat pembesaran bibitnya. Oh. Begini. Nah, jadi di Bagaimana sini Pak begini. caranya Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begini Oh. Pak. Ini kan udah dibersihkan namanya. Iya. Nah, saya penasaran Pak, ini kalau misalnya kita salah dalam memanen, apakah ada berdampak buruk untuk tunas yang ada di sini? Ya, buruknya hanya pembesarnya agak lambat, Pak. Oh, berarti tidak Iya. subur dia? Iya, kurang subur. Jadi kalau Oke, bersih oke. begini, dia kan pertumbuhannya kan istilahnya dia apa ya? Daunnya dia menghalangin. Oh, Begitu. berarti memang harus caranya itu memang daunnya harus dipotong semua gitu supaya tidak Kalau yang menghambat panen pertumbuhan. yang istilahnya yang bagus lah. Iya. Ya kan kadang-kadang namanya petani kok mungkin cepat ya dipanen-panen aja begitu nanti Oh. baru kita sempat baru dibersihkan kembali. Oh, Nah, harusnya begitu. langsung panen langsung dipotong semua gitu Pak? Iya. Oke. Tapi kadang-kadang kok kebin cepat tidak orang pada nunggu yang datang sudah
Dari pembelinya sudah nunggu di luar ya, asal-asal. Nah, besoknya baru kita. Yang penting buahnya dulu Iya, gitu ya. yang buahnya dulu dikeluarin dulu. Oke, sekarang Iya. saya mau Iya. coba boleh? Boleh, boleh, Oke. boleh. Saya coba dan Ya, ini daunnya dari sebelah sini buang dulu. oh ini buang dulu. Iya. Oke, Ah, Itu dari sini kita potongnya ini doa. dari sini ya. Iya, ini jangan suka ikut, Pak. Ini jangan dipotong. Oh, Ini- iya, iya, ini, iya. Ini kan ada lehernya. Kan gini aja. Oh ini ya, ini Iya. ya. Oke oke. Berarti kita bersihin ini dulu. Ya. Anak jangan kena. Oh ya, anaknya jangan kena ya. Ini saya agak grogi ya. Ini Tekan ya. boleh. Iya, iya, iya. Ini. Ini benar? Iya, boleh. Yeah. Nah, langsung setelah itu, Mbak, itunya dibuang juga. Oh, ininya Ya, dibuang dia juga. dipotong juga. Ini ya, yang ini ya. Iya, iya. Oke. Supaya tidak Iya. menghambat proses pertumbuhan Iya. selanjutnya. Iya, Wah, begitu. baik. Baik pemirsa, ternyata saya sudah tahu bagaimana cara memanen nanas dengan baik dan benar. Terima kasih Pak tipsnya. Iya, sama-sama. Oke, saya kembalikan sama Bapak. Iya. Ternyata jika fokus usaha dan ditekuni termasuk komoditi pertanian dapat meningkatkan atau mendongkrak perekonomian keluarga seperti Pak Ustadz ini bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Saya mau tanya nih Iya. tentang nanas ini, tumbuhan nanas ini. Nah, biasanya itu pasarannya di mana saja dan dari daerah mana aja gini untuk pemasarannya? Oh, kalau saya, Pak, begini. Memasarkan tidak susah istilahnya. Barangnya taruh di sini, dia orang yang beli datang ke sini. Ya, yang kebanyakan dari Pontianak kota, ada juga dari Singkawang, ada juga dari Sintang. Gitu. Kalau daerah paling jauh nih Pak, biasa dari kabupaten mana nih untuk beli nanas Bapak? Ya dari Sintang, Sintang itu paling jauh. ya. Kalau dulu sebelum Covid, Pak, ada di Banjarmasin lah karena saya 6 mobil dulu. Cuman karena pas gara-gara Covid itu juga jadi berhenti. Oh. Nah, jadi udah lama udah berhenti. Jadi kalau dari Kalimantan Tengah masih ada. Cuman dia kalau ada agak jauh kan istilah harus satu mobil. Iya. Kadang-kadang ya kendalanya karena buah ini tak berterlalu lama di sini, harus misalnya panen sekaligus 1 hari begitu. Jadi saya tak layanin seterusnya, kadang-kadang dia 1 bulan sekali kalau saya sanggup. Sebenarnya sih mintanya 1 minggu sekali yang dari Kalimantan Tengah. Iya. Begitu. Tapi kalau dari Sintang, dari Pontianak, ya kalau memang ada buahnya ya setiap hari maunya. Ayo silakan sambil nanasnya. Wah. Dicicipin. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Ayo, iya, Pak silakan. Ustadz. Kebetulan ada yang masak ini, Pak. Oh iya. Ayo silakan. Boleh saya coba? Silakan, Oke. silakan. Iya, Saya silakan. coba yang Mari, ini. Pak. Mari, Pak. Silakan, Pak. Ayo, silakan. Pasti manis. Pak Ustadz, saya cicip Iya, ya. silakan. Tidak diragukan lagi Pak Ustadz. Ini masih segar, lalu sangat manis. Ini memang produk andalan Pak Ustadz ya. Iya, produk Desa Galang, Wah. Kecamatan Sungai Pinyuh, Produk Kabupaten Desa Galang Mempawah, tidak mengecewakan. Kalimantan Barat. Demikian pemirsa, sajian kami terkait madu kelulut di tengah nanas. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi pelaku usaha dalam meningkatkan geliat perekonomian kerakyatan dalam setiap tingkatannya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa.